Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas mengenai perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka dengan dosen pengampu Ibu Santi Hendayani, Magister Pendidikan. Pengertian: kurikulum 2013 adalah kurikulum nasional sejak tahun 2013-2014. K13 menggantikan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2006 yang biasa disebut KTSP. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler dengan konten yang beragam, agar siswa dapat lebih optimal dan memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Kurikulum Merdeka diluncurkan pada tahun 2022. Perbedaan istilah K13 dengan kurikulum Merdeka. Yang pertama, silabus menjadi alur tujuan pembelajaran atau ATP. Yang kedua, kompetensi inti atau KI menjadi capaian pembelajaran atau CP. Yang ketiga, RPP menjadi modul ajar. Yang keempat, kompetensi dasar KD menjadi tujuan pembelajaran atau TP. Yang kelima, KKM yang tadinya berpatokan dengan angka menjadi KKTP yang bersifat deskriptif yang meliputi perlu dibimbing, cukup, baik, ataupun baik sekali. Yang keenam, penilaian harian atau PH menjadi sumatif. Yang ketujuh, penilaian tengah semester atau PTS menjadi sumatif tengah semester atau STS. Yang kedelapan, penilaian akhir semester atau PAS menjadi sumatif akhir semester atau SAS. Selanjutnya yaitu contoh dari silabus dan ATP. Terlihat pada gambar bahwa silabus memiliki muatan yang lebih banyak daripada ATP. Selanjutnya contoh RPP dan modul ajar. Modul ajar dianggap lebih praktis dibandingkan RPP karena modul ajar dapat dibuat untuk 1 tahun pelajaran ataupun setengah tahun pelajaran. Modul ajar juga disertai dengan gambar-gambar yang menarik sehingga siswa akan lebih tertarik untuk belajar. Contoh KKM dan KKTP. KKM berpatokan dengan nilai minimum yang harus dicapai oleh siswa, sedangkan KKTP bersifat deskriptif di mana meliputi kriteria perlu dibimbing, cukup, baik, dan sangat baik. Sehingganya dengan KKTP guru akan lebih mengetahui ketercapaian penilaian atau kompetensi pada siswa. Perbedaan mendasar antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Tujuan K13 meningkatkan kualitas pendidikan dan kemampuan siswa dalam berbagai bidang, sedangkan tujuan kurikulum Merdeka adalah memperkuat karakter dan moral siswa. K13 menggunakan pendekatan kompetensi, sedangkan kurikulum Merdeka menggunakan pendekatan karakter dan keterampilan. K13 penilaiannya lebih menekankan pada penilaian akademik yang terstruktur, sedangkan kurikulum Merdeka penilaiannya menggunakan penilaian non-akademik. K13 penanaman nilai berdasarkan 18 karakter. Di kurikulum Merdeka, pelaksanaan lebih fleksibel sesuai gaya belajar, 9 kecerdasan, dan 5 karakteristik siswa SD, serta memberikan kebebasan guru untuk mengembangkan pembelajaran sesuai kemampuan guru, dan menekankan pada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Perbedaan dalam pembelajaran. K13. Intrakurikuler merupakan pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar kelas dan di luar jam pembelajaran. Di kurikulum Merdeka, intrakurikuler tetap ada dan dilakukan di dalam kelas sebagai pembelajaran pokok. Lalu ada pembelajaran kokurikuler merupakan penguatan intrakurikuler yang dilaksanakan di dalam dan di luar kelas dengan mengambil sebagian jam intrakurikuler. Lalu kegiatan ekstrakurikuler. Perbedaan asesmen. K13. Pada dasarnya di kurikulum 2013 sudah terdapat asesmen diagnostik, namun belum ditekankan.
Asesmen diagnostik yang dilakukan biasanya dalam bentuk apersepsi. Lalu ada asesmen formatif, yaitu penilaian proses pembelajaran. Lalu asesmen sumatif yang meliputi PTS dan PAS. Kurikulum Merdeka. Yang pertama, asesmen diagnostik, meliputi diagnostik non-kognitif, yaitu penilaian yang dilakukan pada pertama kali siswa masuk sekolah, yang bertujuan untuk mengetahui gaya belajar, latar belakang, kebutuhan, dan karakteristik siswa. Yang kedua, diagnostik kognitif, yaitu penilaian pada awal pembelajaran, yaitu apersepsi yang bertujuan untuk mengetahui pengetahuan awal siswa mengenai materi. Selanjutnya, asesmen formatif bertujuan agar guru dapat menilai proses belajar siswa. Misal, siswa aktif, gaya belajar, kesulitan, dan lain-lain. Yang terakhir, asesmen sumatif yang meliputi penilaian harian, STS, dan SAS. Ini salah satu contoh penilaian diagnostik non-kognitif. Karakteristik lain kurikulum merdeka. Yang pertama, pada kurikulum merdeka, intrakurikuler dikurangi supaya guru dan peserta didik dapat memahami materi pembelajaran secara mendalam. Yang kedua, adanya fleksibilitas dengan membebaskan guru dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, implementasi P3 ke dalam P5. Yang keempat, diferensiasi pembelajaran, di mana dalam kurikulum merdeka mengedepankan pembelajaran sesuai gaya belajar siswa. Yang kelima, pembelajaran intrakurikuler 70%, kokurikuler 30%, dan ekstrakurikuler. Yang keenam, terbagi dalam fase A kelas 1 dan 2, fase B kelas 3 dan 4, fase C kelas 5 dan 6. Yang ketujuh, penilaian ketercapaian tujuan pembelajaran siswa dapat dilanjutkan selama satu fase. Yang kedelapan, terdapat 3 opsi implementasi kurikulum ini yang bisa dilaksanakan di sekolah, yaitu mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Ketiga opsi tersebut bisa dipilih oleh sekolah sesuai dengan kriteria atau kesiapan sekolah mengimplementasikan kurikulum merdeka. Profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Bentuk implementasinya, berdoa, mengaitkan pembelajaran dengan ciptaan Tuhan. Yang kedua, berkebinekaan global. Bentuk implementasinya, saling menghargai perbedaan antar teman. Yang ketiga, bergotong royong. Bentuk implementasinya, kolaborasi, piket kelas, diskusi, belajar kelompok. Yang keempat, mandiri. Bentuk implementasinya, guru memberikan wawasan sehingga siswa dapat belajar secara mandiri tanpa bergantung pada orang lain. Yang kelima, bernalar kritis. Bentuk implementasinya dengan bertanya, menjawab, dan memberikan ide. Yang keenam, kreatif. Bentuk implementasinya mengembangkan jawaban sendiri, membuat produk.